Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa kami yang termulia, terima kasih Bapa pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan pada saat ini untuk mendengarkan firman-firman-Mu Tuhan. Tuntunlah kami agar mengerti segala firman-Mu Bapa, dan kami bisa menjalaninya di kehidupan kami. Terpuji dan termulia nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semua. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, setiap orang percaya pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam perjalanan imannya. Mungkin kita pernah merasa kecewa, ditolak, atau bahkan dikucilkan karena kita mengikuti Yesus. Hal ini bisa membuat hati kita takut, sedih, dan ingin menyerah. Namun, dalam masa-masa itulah kita diingatkan akan pentingnya keteguhan dan kesetiaan iman. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya di saat segalanya baik-baik saja, tetapi juga untuk percaya ketika badai menerpa. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 1-4a, di mana Yesus memberikan peringatan sekaligus penguatan agar kita tidak kecewa dan tetap setia ketika menghadapi tantangan iman. Mari kita buka hati dan pikiran kita bersama-sama agar kita semakin kuat dan siap menjalani iman kita. Judul renungan ini adalah tetap setia saat iman diuji, dan kita akan membahas dari Yohanes 16 ayat 1-4a dengan tema penguatan dan persiapan menghadapi tantangan iman. Di dunia ini, mengikuti Yesus bukan berarti hidup kita akan selalu mudah dan menyenangkan. Bahkan Yesus sudah memperingatkan murid-muridnya bahwa akan ada masa sulit, penolakan, dan penganiayaan karena iman mereka. Tekanan ini bisa datang dari keluarga, teman, lingkungan, bahkan orang-orang yang mengaku beriman tapi tidak mengenal Yesus dengan benar. Ada banyak yang merasa kecewa karena ditolak saat mereka memutuskan hidup dalam kebenaran. Ini bisa membuat kita kecewa, marah, atau bahkan ingin meninggalkan iman kita. Tapi Yesus tidak membiarkan kita menghadapi itu tanpa persiapan dan kekuatan. Dia tahu betapa sulitnya berjalan dalam iman, dan itulah sebabnya dia berbicara jujur kepada murid-muridnya. Ini pertanyaan bagi kita semua. Apakah kamu pernah merasa kecewa atau sedih karena imanmu ditolak? Apa yang biasanya kamu lakukan saat menghadapi penolakan karena kamu mengikuti Kristus? Yesus memberitahu kita tentang tantangan iman supaya kita siap dan tidak kecewa. Mari kita pelajari ketiga poin penting dari Yohanes 16 ayat 1-4a yang akan menolong kita tetap setia dan kuat. Yohanes 16 ayat 1 dikatakan, "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku." Poin pertama, Yesus mempersiapkan kita menghadapi kesulitan. Yesus tidak ingin kita tersesat atau kecewa saat masa sulit datang. Dia memberitahu dulu supaya kita siap, bukan karena kaget atau takut. Persiapan iman sangat penting supaya kita tidak mudah menyerah. Firman Tuhan menjadi perlindungan kita ketika badai hidup menerpa. Kata kecewa dalam konteks ini berarti menjadi goyah, tergelincir, atau bahkan tersandung. Yesus ingin mencegah itu. Dia mengasihi kita dan dia tidak ingin kita kehilangan arah hanya karena kita tidak tahu bahwa penderitaan itu memang bagian dari jalan salib. Saat kita mengetahui bahwa penderitaan adalah bagian dari perjalanan iman, kita tidak akan mudah mundur. Sebaliknya, kita bisa mempersiapkan diri dengan doa, penguatan firman, dan dukungan sesama orang percaya. Dalam Yohanes 16 ayat 2 dikatakan, "Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah."
Poin kedua, jangan kaget jika dunia menolak kita karena iman. Tantangan iman bukan sesuatu yang aneh. Bahkan orang-orang yang menentang kita mungkin mengira mereka benar. Ini karena mereka tidak mengenal Tuhan dan Yesus dengan benar. Penolakan karena iman adalah tanda kita berjalan di jalan Kristus. Bukan tanda kita gagal. Kita perlu siap hati dan pikiran menghadapi penolakan. Dalam sejarah kekristenan, banyak orang percaya mengalami penganiayaan dari semua manusia, bahkan yang mengaku beragama. Paulus pun sebelum bertobat adalah seorang penganiaya orang percaya karena ia berpikir sedang membela Allah. Penolakan adalah bukti bahwa kita berbeda dari dunia. Dunia mencintai duniawi, tetapi kita dipanggil untuk hidup dalam terang. Maka jangan heran jika dunia membenci kita karena kita hidup dalam kebenaran. Di dalam Yohanes 16 ayat 3-4a dikatakan, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Poin ketiga, ingat janji Tuhan saat masa sulit tiba. Saat kita menghadapi kesulitan dan penolakan, kita bisa merasa sendirian. Tetapi Yesus ingin kita mengingat firman-Nya dan janjinya sehingga kita tidak mudah menyerah. Mengingat firman Tuhan adalah kekuatan terbesar yang menolong kita bertahan dan tetap percaya. Yesus tahu bahwa manusia mudah lupa, terutama dalam tekanan. Karena itu ia berpesan supaya kamu ingat bahwa dia sudah memperingatkan, ingat bahwa dia selalu menyertai, ingat bahwa kemuliaan yang disediakannya jauh lebih besar dari penderitaan yang sekarang. Inilah kekuatan orang percaya, hidup dalam ingatan yang benar akan firman Tuhan dan janji Tuhan. Karena itulah penting bagi kita untuk mengisi hati dan pikiran kita dengan firman setiap hari. Kesimpulan dalam renungan kita saat ini ialah kita merenungkannya, apakah kamu sedang merasa kecewa atau sedih karena imanmu diuji? Sudahkah kamu mempersiapkan hati dan pikiran untuk menghadapi penolakan? Apakah kamu ingat bahwa Yesus sudah memperingatkan kita supaya tidak kecewa? Dalam penerapan kita, mulailah membaca dan mengingat firman Tuhan setiap hari sebagai persiapan iman. Berdoalah meminta kekuatan dan damai Tuhan saat menghadapi tantangan. Ingat selalu bahwa penolakan akan iman bukan tanda kegagalan, tetapi tanda kamu sedang berjalan dalam Kristus Yesus. Tantangan mungkin yang kita hadapi, tuliskanlah salah satu kesulitan iman yang kamu alami. Dan cari satu ayat Alkitab yang menguatkanmu. Baca dan renungkan ayat itu setiap hari. Berkomitmenlah untuk tetap setia kepada Yesus walaupun dalam keadaan sulit, karena Dia sudah menyiapkan kamu untuk itu. Mengikuti Yesus memang tidak selalu mudah. Bahkan kadang kita akan menghadapi penolakan dan penderitaan, tetapi Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Dan Dia sudah memperingatkan dan mempersiapkan kita supaya kita tidak kecewa dan tetap setia. Mari kita pegang janjinya, mari kita kuatkan iman kita, dan mari kita berjalan terus bersama Dia sampai akhir. Tetap setia dan tetap percaya dan jangan mundur, karena Tuhan Yesus berjalan bersama kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa. Saat ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan agar bisa melaksanakan segala firman-firman-Mu Tuhan. Tuntun kami agar tetap setia akan iman kami dan selalu percaya akan Engkau Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin.